Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Yuniati Yusuf kembali hadir menemani ruang dengar dan ruang pandang Anda dalam podcast Si Pakarewa. Wadah kita untuk saling memuliakan melalui inspirasi dan informasi langsung dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sahabat, tak terasa kita kembali mengetuk pintu bulan suci yang penuh berkah. Namun seringkali kita bertanya kepada diri sendiri, apakah Ramadan kita setiap tahun hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, ataukah ada makna ibadah yang jauh lebih dalam yang belum sempat kita selami? Hari ini kita akan mengupas tuntas hal tersebut bersama sosok yang luar biasa telah hadir di studio kita pada hari ini, Bapak Dr. Jurairi Tahir. Selamat datang di Si Pakarewa kembali, Pak Dokter. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, little bit sehat ya. Puasa lancar, Pak Dokter ya? Alhamdulillah, sampai saat ini tidak puasa setengah, puasa tuntas. Puasa full, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter yang sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya yang luar biasa dengan rutinitasnya selama Ramadan yang mungkin menjadi 2 kali lebih padat lagi dari biasanya. Dan mari kita mulai perbincangan hangat kita siang ini dengan tema makna ibadah dalam Ramadan. Baik, Pak Ustadz sudah siap untuk saya ajukan beberapa pertanyaan? Siap. Kalau kita berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan, biasanya pikiran kita langsung tertuju pada puasa, tarawih, tadarus. Tapi sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi di Kementerian Agama, bagaimana Bapak melihat ruh atau esensi terdalam dari ibadah-ibadah tersebut agar tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan saja? Kan kadang seperti tadarus itu diklaim menjadi ibadah tahunan, ya, ibadah tahunan yang akan dilaksanakan secara terus-menerus, secara rutin hanya pada saat Ramadan. Jadi bagaimana menurut Bapak melihat ini, bagaimana ruh atau esensi terdalam dari ibadah-ibadah tersebut agar tidak sekedar tidak diklaim sebagai rutinitas tahunan saja? Ya, terima kasih Dek Yuni. Pertama saya ucapkan ditemani untuk ngobrol ringan pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian juga salam sehat buat pemirsa yang menyaksikan kami berdua yang ada Yuni ngobrol-ngobrol ringan ini. Yang jelas harapan kita bulan Ramadan ini kita bisa menjalani ibadah dengan sehat hingga kita ending Idul Fitri. Di Ramadan juga ini kita tidak bisa juga terlalu banyak tidur ya. Kebanyakan itu kan orang bilang, Ustadz, tidur itu ibadah. Iya, itu benar. Tapi itu hanya pendekatan yang sangat sederhana sekali. Ternyata Ramadan ini masih banyak dimensi dan luas sekali ruang ibadah itu yang kita harus lakukan di bulan suci Ramadan ini. Terkait dengan ibadah itu, pikiran kita kan ibadah hanya menahan lapar, mengaji, qiyamul lail, itu pikiran-pikiran di bulan suci Ramadan sebagai bentuk momen spiritual tahunan. Saya melihatnya begitu. Padahal Ramadan ini adalah sebuah momen yang harus terintegrasi antara ibadah mahdha, ibadah kepada Tuhan, dan ibadah ghairu mahdha, ibadah sosial. Jadi bulan Ramadan ini harus terintegrasi itu dua. Bagaimana ibadah kepada Tuhan, bagaimana praktek ibadah kepada sesama manusia, sesama makhluk, maksud saya seperti itu. Jadi dalam berbagai literasi hadis Nabi dikatakan kam min saimin, ya, betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Maksudnya ibadah puasa ini dia hanya berangkat dari seperti itu tadi, tanpa melihat dimensi lain di bulan suci Ramadan seperti ibadah sosial. Ibadah sosial itu tidak kalah pentingnya dengan ibadah mahdha di bulan suci Ramadan. Katakanlah begini, saya sering bilang begini, pisang hijau misalnya, atau es buah menjadi minuman atau makanan favorit di bulan suci Ramadan ini. Seharusnya, idealnya kita di bulan suci Ramadan ini saling memberi apa yang snack yang kita miliki, Demikian juga orang lain kita kasih snack itu. Saling berbagi. Saling berbagi, ya.
Itu yang tepat. Di bulan suci Ramadan ini diajari kita untuk saling berbagi, saling memiliki rasa bahwa ketika dia makan itu enak, saya juga mau makan enak seperti itu. Ada ruang-ruang kesalingan yang kita mau bangun di bulan suci Ketika Ramadan saya ini. makan enak, maka teman saya juga harus makan enak. Makan enak. Seperti itu ya. Seperti itu. Baik Pak Dokter, selanjutnya kalau kita bicara tentang ibadah di bulan Ramadan, tadi itu kan kadang tertujunya pada mengaji saja, atau mungkin seperti yang ditambahkan oleh Pak Ustadz tadi, kegiatan sosial saja. Itu yang sebenarnya sudah sering dilakukan di luar Ramadan, tapi kemudian akan dilakukan 2-3 kali lebih banyak di bulan Ramadan. Kemudian kita ini generasi muda atau generasi tua yang menolak tua, kita kadang suka eksis di dunia maya. Itu dibagikan tidak apa-apa Pak Ustaz ya. Tidak apa-apa Pak Ustaz ya, tidak apa-apa. Jadi untuk ria atau tidak rianya itu biar Tuhan yang tergantung Tuhan yang menilai. Prinsip akidah kita ini kan kalau itu lebih banyak mudaratnya tidak dibenarkan, tapi kalau lebih banyak masalahnya dibenarkan. Hitungannya di sana. Jadi kita tidak tepat untuk lebih dini mengatakan itu tidak bagus. Karena pendekatan teologi ajaran kita ini kan universal. Pendekatan kita ini harus lebih komprehensif melihat agama ini. Karena agama ini hadir untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Jadi beragama itu pastinya dia memudahkan. Dan harus dilaksanakan dengan riang gembira. Baik, selanjutnya untuk kita di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, tugas utama kita itu adalah melayani umat. Nah, seringkali muncul pandangan bahwa bekerja saat puasa itu melelahkan sehingga pelayanan sedikit terhambat. Bagaimana cara kita memaknai pelayanan pada masyarakat sebagai bentuk ibadah Ramadan yang nilainya mungkin sama besarnya dengan ibadah ritual di masjid. Jadi ini sekaitan dengan tema Ramadan dengan etos kerja Pak Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Jadi dalam pandangan ajaran Islam itu kan ibadah ada dua. Ibadah mahda dan ibadah ghair mahda. Ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Jadi yang kita lakukan di kantor ini kan lebih kepada ibadah ghair mahda. Dan itu juga tidak kalah pentingnya dengan ibadah mahda, ibadah kepada Tuhan. Antara hablum minan nas dan hablum minallah itu harus sejalan, simetrik dalam pandangan pesan puasa ini. Coba kita baca, biasa kita dengar di para mubalik ceramah di masjid ya. Redaksi ayat surah Al-Baqarah itu kan ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, itu ujung-ujungnya redaksi surah Al-Baqarah. Apa pesannya hadirin, teman pemirsa yang ada di rumah? Pesannya adalah predikat takwa ini bisa diraih. Bisa diraih ketika pesan ibadah gairul mahda yes, total. Demikian juga pesan mahdanya, ibadah mahdanya yes, total di bulan suci Ramadan. Tidak bisa terpisah, harus simetrik, sejalan antara ibadah mahda dan ibadah gairul mahda. Baru kita mendapatkan predikat redaksi akhir dari ayat Al-Quran itu, la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, lebih dekat kita ingin mengatakan apa sih itu takwa, Ustaz? Supaya tidak terlalu Arabisme, ya. Karena anak-anak muda sekarang itu kan agak susah dipahami kalau dalam bentuk sedikit agak berbau bahasa Arab itu. Saya ingin mempermudah hingga mudah ditangkap apa sih janji Allah ketika kita puasa benar seperti apa yang saya katakan tadi. Janji Allah itu kan la'allakum tattaqun. Kalau dalam pendekatan kantor ya, la'allakum tattaqun itu lebih identik dengan setelah selesai Ramadan ini, semua pesan-pesan Ramadan yang kita lakukan, SOP-nya Ramadan, kita lahir akan menjadi manusia yang suci lagi, kembali ke fitrahnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau bahasa kantornya, output dari Ramadan ini SOP-nya adalah kita menjadi manusia yang berintegritas, manusia yang komitmen. Nah, karena di bulan suci Ramadan itu kita diajari untuk tidak keluar dari hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Contoh misalnya,
Ramadan ini kan siapa sih yang tahu kalau saya tidak puasa? Ya kan begitu. Saya masuk di WC, saya ambil air minum, tak ada yang tahu kok kalau saya minum di dalam di WC. Tapi kan setelah saya keluar dari WC, tetap kelihatan bahwa saya puasa karena saya berintegritas pada diri saya. Inilah yang harus dilahirkan di bulan suci Ramadan. Membiasakan diri untuk punya komitmen pada diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bagus di luar bulan suci Ramadan. Berkomitmen kepada diri sendiri, termasuk juga berkomitmen untuk memperbaiki kinerja. Termasuk dalamnya pelayanan publik ini sendiri ya Pak Dokter. Karena logikanya fondasinya begini. Kalau diri tidak baik, tidak mungkin kita bisa memperbaiki orang lain. Betul. Jadi ibda binafsi, kita harus mulai. We are going to start from ourselves. Itu. Kita harus mulai dari diri sendiri untuk merubah orang lain. Baik Pak Dokter, tadi kita sempat menyinggung tentang bahwa setelah bulan Ramadan kemudian kita terlahir menjadi orang yang baru. Seringkali kita menjadi orang suci, ini dalam tanda kutip ya. Kita seringkali menjadi orang suci hanya di bulan Ramadan saja. Namun kembali ke kebiasaan lama setelah Syawal tiba. Bagaimana cara kita menjadikan ibadah-ibadah di bulan suci ini sebagai investasi jangka panjang sehingga karakter jujur, disiplin dan sabar yang kita latih sekarang tetap melekat dalam kepemimpinan kita di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Iya, terima kasih. Ini terkait dengan psikologi ini, kebiasaan membangun kebiasaan bagus dalam diri. Jadi sesungguhnya bulan suci Ramadan ini pesannya adalah bagaimana membangun kebiasaan bagus, kebiasaan baik di bulan suci Ramadan ini, hingga kita keluar di bulan suci Ramadan ini menjadi manusia yang baik, manusia yang berintegritas, manusia yang berkomitmen. Pesannya adalah 1 bulan ini kita digodok untuk melakukan yang seperti itu, keluar di bulan suci Ramadan hingga menjadi kebiasaan itu yang terbangun. Jadi orang mengatakan bulan suci Ramadan ini juga diistilahkan yang bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana kita belajar memahami diri bulan suci Ramadan ini. Yang biasanya di bulan-bulan 11 bulan lalu itu kan kita apa adanya berbuat saja ya, tapi itu saya juga ingin mengatakan bahwa sebagai manusia biasa itu kan wajar, itu manusiawi Pak, manusiawi. Mungkin bukan tidak disebut sebagai kewajaran dengan kata lain manusiawi, melakukan pembenaran, tapi lebih ke itu adalah sifat manusiawi. Makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia deh. Kalah malaikat, kalah setan gitu. Karena pada diri manusia ini melengket, kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Olehnya itu Ramadan ini Allah hadir karena Allah itu kan Maha Penyayang, Maha Rahman dan Rahim terhadap umatnya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihadirkanlah Ramadan, bulan di mana bulan ini bulan pengampunan, bulan di mana kita tidak perlu terlalu pesimis hidup dengan 11 bulan yang lalu. Perbuatan kehilapan kita, kesalahan kita. Kadang kan kita sendiri yang menghakimi diri kita, terlalu banyak dosa aku kodongi, bagaimana? Saya sudah terlalu banyak dosa. Alhamdulillah ada Ramadan sebagai bulan pengampunan. Bulan pengampunan. Tapi kesannya jadinya gini loh Pak Ustaz, udah berdosa aja kan nanti ada Ramadan. Ya. Bagaimana Pak Ustaz? Daripada tidak berRamadan, mending predikat itu, mending kapasitas masih ada ruang-ruang optimis. Makanya secara pribadi saya tidak kurang setuju dengan sebagian teman-teman yang mengatakan sedikit-sedikit neraka. Saya bilang dalam hidup terlalu pesimis hidup. Padahal Allah janjikan orang yang berpuasa masuk di surga. Itu sudah janji Tuhan, kecuali yang tidak mau. Jadi pesan orang yang berpuasa kan orang yang beriman. Saya ngobrol tadi malam di Kulo. Saya bilang gini, kita ini sudah pasti masuk di surga. Kenapa? Yang dipanggil puasa itu orang yang beriman. Nah, surganya orang yang beriman jelas. Andaikan saya tidak beriman, maka saya tidak puasa. Kebiasaan saya itu pagi-pagi kalau tidak minum kopi susu, sakit kepala saya. Kopi susu melengket sakit kepala saya. Tapi perintah Tuhan mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang berarti termasuk saya, berpuasalah titik. Berarti saya punya ruang untuk masuk di surga.
Seperti itu. Jadi kita harus optimis hidup bahwa Kita akan masuk surga kita nantinya. akan masuk surga. Dikuatkan ayat oleh hadis Nabi, dikatakan kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku masuk di surga. Optimis, kita harus optimis akan masuk surga, tapi bukan berarti menyepelekan yang seharusnya ada perjalanan yang seharusnya dilewati untuk menuju ke surga itu ya Pak Ustaz ya. Jangan sampai nanti pemirsa Sipakarewa berpikir, oh sudah ngapain. Cuman pesannya semua umatku kata Nabi kita masuk di surga. Cuma pesannya kita berbaris. Jadi dalam pendekatan, kalau pendekatan manajemen ya, biasa kita dengar the quality is the process. Gitu. Jadi kualitas itu tidak pernah menyalahi proses. Demikian juga kalau ketika kita cerita surga, itu tergantung kualitas prosesnya. Jangan mau di depan kalau prosesnya di belakang kan begitu. Makanya dalam berbagai literasi kita akan berbaris masuk. Apa Anda di depan atau di belakang? Pertanyaannya tergantung proses kita selama di dunia. Kalau bagus proses kita, maka kita di depan. Kalau kita di belakang ya seperti itu. Hasil itu tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Itu bisa dinuansakan dalam pesan agama. Nah, itu seperti itu. Masya Allah, ini pencerahan sekali ya. Iya, supaya ternyata ibadah Ramadan itu bukan tentang apa yang kita tinggalkan seperti makan dan minum, tapi tentang siapa yang kita tuju dan perubahan apa yang akan terjadi pada jiwa kita setelah 1 bulan ini berakhir. Sebelum kita akhiri sesi ini, yang mungkin dari Pak Dokter ada closing statement atau pesan singkat untuk masyarakat Sulawesi Barat? Ya, terima kasih banyak. Pesannya adalah bulan suci Ramadan ini datang ke kita. Kita harus melakukan betul apa yang menjadi pesan di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena belum tentu Ramadan yang akan datang akan mempersamai kita. Ramadan ini adalah bulan yang penuh pengampunan dari segala kehilapan dan dosa. Bulan suci Ramadan ini bulan di mana Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Banyaklah pesan-pesan moral di bulan suci Ramadan ini, hingga pesan saya kepada yang menyaksikan Sipakarewa ini, puasa betul ki. Toh, kalau bisa jami ki dulu mak gosip di mengaji ki kalau malam, sikir-sikir ki. Ya kan 1 bulan ji ini. Saya katakan tadi malam di masjid, bulan suci Ramadan saja ini Anda tidak bisa melakukan yang terbaik. Bagaimana di bulan 11 bulan yang lalu? Bulan Ramadan ini momentum untuk kita melakukan yang terbaik. 11 bulan yang akan ke depan itu nanti kita reken lagi 11 bulan yang akan datang. Nah, itu saya kira langsung pesannya, mari kita berpuasa dengan baik. Dengan baik sesuai dengan harapan bulan suci Ramadan. Puasa betulan Ki, dan untung-untung jika setelah Ramadan ini kemudian apa yang baik-baik itu berlanjut dilakukan selama 11 bulan. Yang kedua bahwa Allah janjikan kita surga bagi orang yang berpuasa. Jangan kita terlalu pesimis hidup bela. Tidak bagus kalau pesimis ki. Pesimis hidup itu resikonya cepat tua. Tidak terlalu bagus juga aura wajah kita. Jadi juga bela. Kalau terlalu pesimis hidup. Sementara pandangan kita dalam seperti itu harus optimis supaya kita yakin bahwa kita dirahmati Tuhan, kita disayangi Tuhan dalam kehidupan ini. Kok Tuhan menjanjikan bahwa orang yang berpuasa masuk di surga? Kenapa kita tidak optimis dalam hidup ini? Dan satu-satunya yang berjanji dan tidak pernah mengingkari adalah Tuhan. Tuhan. Jadi kita sendiri yang tidak yakin dengan itu. Jadi kita upayakan hidup ini selalu optimis dalam hidup bahwa siapa yang yakin dengan kata-kata Tuhan, maka saya selalu akan memberikan jalan yang terbaik buat orang yang yakin kepada saya. Itu kata Tuhan. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Dr. Jurairi Tahir atas ilmu dan waktunya hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi ladang pahala bagi kita semua dan menjadi bekal bagi sahabat Sipakarewa dalam menjalani Ramadan tahun ini dengan lebih bermakna. Sahabat Sipakarewa, demikianlah perbincangan kita hari ini. Saya Yuniati Yusuf selaku host hari ini mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan tentunya mohon maaf untuk segala kekurangan, dan saya pamit undur diri. Mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk benar-benar kembali kepada hakikat ibadah yang sesungguhnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter untuk kehadirannya. Terima kasih untuk pencerahannya. Terima kasih, sama sehat selalu di bulan suci Ramadan ini.